Di edisi kali ini, BPHN Talks akan membahas seputar JDIHN, Hasanah Dokumen Hukum Indonesia terlengkap yang dimiliki oleh pemerintah saat ini. Masyarakat dapat memperoleh dokumen hukum yang otentik, lengkap, dan akurat dengan mudah, cepat, dan gratis. So, sahabat BPHN, jangan lupa untuk like, share, subscribe, and enjoy the show! Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini. Mulai dari obrolan warung kopi sampai tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya, Lisa, di acara yang selalu kita nantikan, BPHN Talks. Sahabat BPHN, pada episode kali ini kita akan membahas seputar JDIHN, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Saat ini di samping saya sudah hadir narasumber kita, Bapak Renal Saputra SHMH, Kasubit Pemberdayaan dan Penguatan Jaringan. Kita langsung aja yuk kenalan dan ngobrol-ngobrol santai dengan beliau agar sahabat BPHN bisa mengetahui lebih jelas mengenai apa itu JDIHN. Halo Pak Renal, gimana kabarnya Pak Renal? Alhamdulillah baik Mbak Nisa. Mbak Nisa apa kabar? Alhamdulillah baik. Waduh, sampai saking semangatnya sampai kena mic nih ya. Alhamdulillah. Tadi jalanan lancar ya menuju ke kantor ya? Alhamdulillah lancar. Mungkin karena masih masa PPKM sehingga jalanan dari rumah ke kantor pun juga cukup lancar. Iya, meskipun PPKM kita tetap produktif dan tentunya jaga protokol kesehatan ya Pak Renal, seperti kita ya. Betul sekali. Berdampingan tapi tetap mengenakan masker. Iya, betul. Baiklah sahabat BPHN, ingin tahu hal seru apa saja di dalam obrolan santai ini? Stay tune terus di BPHN Talks. Pak Renal, Ya. untuk mengawali obrolan kita pada hari ini, saya terlebih dahulu akan menanyakan apa itu JDIHN? Ini langsung jawab ini. Iya, langsung dijawab aja biar sahabat BPHN langsung mengetahuinya. Baik Mbak Nisa, terima kasih. Sahabat BPHN, jadi tadi pertanyaannya adalah apa itu JDIHN? JDIHN kalau dipanjangkan adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Tadi di awal-awal Mbak Nisa juga sudah menyampaikan hal tersebut. Nah sekarang apa itu JDIHN? Untuk sahabat BPHN, JDIHN itu adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum. Itu simpelnya. Yang dilaksanakan secara berkesinambungan terus-menerus. Kemudian JDIHN ini pun juga tadi dikatakan sebagai wadah pendayagunaan bersama yang nantinya akan mendokumentasikan dokumen hukum, kemudian menyajikan dokumen hukum itu kepada masyarakat secara tepat, cepat, dan akurat. Oh, baik. Simpelnya seperti itu. Cepat, tepat, dan akurat ya Pak? Iya. Baik. Nah kalau kaitannya dengan BPHN nih, JDIHN ada di BPHN. Apa kaitannya antara tugas dan fungsinya BPHN? Tugas dan fungsi BPHN di dalam JDIHN. Betul, begitu ya, betul. Mbak ya? Baik, tugas dan fungsi BPHN sebagaimana disebutkan di dalam Perpres 33, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN. BPHN itu merupakan pusat JDIHN. Pusat JDIHN. Nah, jadi sebagai pusat JDIHN, BPHN dalam hal ini tentunya pelaksana teknisnya adalah Pusdok, Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional. Ini memiliki beberapa tugas. Saya tidak menyebutkan seluruhnya, begitu. Saya yang inti-intinya saja. Antara lain adalah melakukan atau merumuskan kebijakan terkait dengan pengembangan JDIHN ini sendiri. Kemudian melakukan pembinaan kepada anggota JDIHN, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi
dan ada beberapa tugas-tugas penting lainnya yang harus dilaksanakan oleh BPHN sebagai pusat JDIHN. Baik, baik. Tadi Bapak menyebut Perpres ya, Perpres nomor 33 tahun 2012. Ya. Dan juga mengenai Pusdok, Pusat Dokumentasi dan Jaringan Hukum Nasional. Ya. Sebenarnya apa yang melatar belakangi adanya JDIHN ada di dalam struktur Pusdok? Seperti itu. Bagaimana Pusdok bisa menjadi pembina terhadap JDIHN ini, Pak? Oke. Kalau berbicara latar belakang sebetulnya terkait dengan dokumen hukum ini, ya, kita sudah berbicara dari tahun 74. Ya. Kemudian diawali adanya peraturan, gitu kan, melalui keputusan Presiden nomor 91 tahun 1999 tentang JDIHN, ya. Itu pun juga sudah menyebutkan ditambah lagi dengan Perpres 33 2012 tadi tentang JDIHN. Nah, ini pun juga sudah menyebutkan bahwa atau mengamanahkan kepada BPHN, kepada Kementerian Hukum dan HAM tentunya, begitu kan, dalam hal ini BPHN, ini menjadi pusat JDIHN yang tugasnya tadi yang saya sebutkan. Iya, iya. Nah, yang salah satu yang melatar belakangi pun juga itu tentunya. Selain memang kalau kita lihat nomenklatur kementerian kita kan ya memang Kementerian Hukum dan HAM ya, begitu kan. Kalau Kementerian Hukum dan HAM apapun itu namanya, artinya seluruh tugas dan fungsi atau seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum dan HAM ya tentunya akan masuk ke Kementerian Hukum dan HAM, begitu. Baiklah. Simpel seperti itu, Mbak. Iya. Itu pastinya banyak tantangannya ya, Pak, menjadi pembina JDIHN tersebut ya, karena sifatnya nasional kan. Iya. Ada nggak sih peran-peran strategis dari Pusdok untuk membuat JDIHN ini menjadi berfungsi sesuai dengan tujuannya sebagaimana yang diamanatkan di dalam Perpres 33 tahun 2012 itu? Oke. Iya, kalau saya gimana ya, sebetulnya kalau bicara terkait dengan beratnya tugas, iya berat, dimana kalau seandainya tadi saya sudah sebutkan, ini ada pusat, ada anggota JDIHN ya. Nah sekarang pusat sudah jelas, BPHN, anggotanya siapa? Kan begitu. Nah anggotanya ini dari kementerian, lembaga negara, LPNK, LNS, ya, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga di situ sekretariat DPRD, pemerintah, provinsi, kabupaten dan kota. Nah, kemudian disebutkan juga termasuk perguruan tinggi negeri swasta pun juga itu termasuk anggota sebagai anggota JDIHN. Nah, saya baru sebutkan kategori anggotanya saja, itu sudah banyak ya, Mbak. Nah, untuk sahabat BPHN pun juga perlu mengetahui juga bahwa jumlah kementerian, misalnya nih jumlah kementerian ada 34, LPNK, lembaga negara itu ada 10, LPNK itu ada 36 misalnya, kemudian LNS itu ada 43-an, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Jadi tertotal lah anggota kita ini kurang lebih 1.212 anggota. 1.212 anggota. Seluruh Indonesia. Itu organisasi ya, Mbak. Oh, baik. Bukan orang ya. Itu organisasi. Iya. Nah, bayangkan sahabat BPN juga bisa membayangkan mungkin ya tentunya seberapa sulitnya kita mengkoordinir anggota ini begitu sebagai pusat JDIHN. Ya, melakukan pembinaan, tadi tugas-tugas saya sebutkan, melakukan pembinaan, ya, kemudian harus merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan dan lain sebagainya, kemudian harus melakukan evaluasi, monitoring, begitu kan. Nah, ini terhadap 1.212 anggota tadi, begitu. Nah, ini pun juga masih ada beberapa anggota, misalnya nih seperti BPK misalnya, anggota kita BPK misalnya, dia pun juga memiliki kantor perwakilan di 34 provinsi, ya. Kemudian KPU misalnya,
dia pun juga memiliki kantor perwakilan atau KPU daerah, begitu kan, di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Nah kemudian belum lagi Mahkamah Agung misalnya. Nah ini saya sampaikan saja, dan sahabat BPHN pun juga perlu mengetahui juga bahwa seperti BPK tadi, ini pun juga memiliki kantor perwakilan tadi pun juga merupakan anggotanya BPK RI, ya. Kemudian KPU misalnya, KPU daerah pun juga merupakan anggota dari KPU RI, KPU yang di pusat, begitu kan. Nah, tadi saya sampaikan 34 BPK anggotanya. KPU sampai dengan saat sekarang sudah 405 Mbak anggotanya. 405. Itu di luar 1212 tadi ya? Iya. 1212 kita menghitung induknya saja, kita tidak menghitung cabang-cabangnya. Nah, yang mana mereka pun juga merasa berkepentingan memiliki JDIH ini sampai ke daerah, begitu. Nah, tentunya ini pun juga menjadi beban berat dari BPHN juga, begitu. Sebagai pusat tadi, ini pun juga menjadi beban kita juga. Kenapa? Begitu, karena sedikit banyaknya mereka dalam rangka melakukan pembinaan atau melakukan pengembangan sampai ke daerah, ke anggota mereka pun juga secara rutin misalnya, mereka pun juga melibatkan kita juga, begitu kan. Nah mereka pun juga memintakan kita juga nih untuk melakukan pengembangan di instansinya mereka, begitu. Nah jadi kalau dibilang tugasnya BPHN sebagai pusat memang cukup berat, Mbak, cukup berat. Baik, jadi strateginya BPHN sebagai pusat berintegrasi dengan induk-induk tadi ya. Oke, betul. Nah, begitu ini ya? salah satunya adalah, jadi tadi kan di awal tadi kita menyampaikan nih bahwa JDIHN ini merupakan wadah pendayagunaan bersama. Ini maksud pendayagunaan bersama nih apa nih? Kan begitu. Karena apa? Karena antara pusat dan anggota, begitu, dan ini pun juga menjadi kewajiban anggota yang sudah disampaikan atau diamanahkan juga melalui Perpres 33 ini. Salah satu tugas anggota itu adalah salah satunya nih, ini membangun website JDIH, membangun website JDIH yang nantinya itu terintegrasi dengan pusat JDIHN. Baiklah, diikuti oleh cabang-cabangnya tadi. Boleh, jadi cabang-cabangnya, anggotanya tentu terintegrasi dengan misal tadi BPK atau KPU, BPK anggota terintegrasi dengan KPU, dengan BPK RI, KPU daerah pun juga terintegrasi dengan KPU RI, begitu. Nah, sementara BPK pusat dan KPU pusat ini kan sudah terintegrasi dengan kita. Baiklah. Begitu. Sahabat BPHN, ini menarik sekali karena ternyata website JDIHN itu terintegrasi dengan JDIH di setiap anggotanya gitu, baik di induknya maupun di cabangnya tadi yang jumlahnya ribuan. Seperti itu. Baiklah, sebelum kita melanjutkan obrolan santai kita yang mulai tambah seru ini, mari kita saksikan yang satu ini. Welcome back in BPHN Talks. Sahabat BPHN, tadi kita sudah mendengar dari narasumber bahwa jumlah anggota JDIH di seluruh Indonesia itu ada ribuan. Kita lanjutkan obrolan kita agar semakin mengetahui tentang JDIHN. Pak Renal, saya mau bertanya tentang jumlah yang tadi nih, belum bergeser pertanyaan saya karena masih penasaran juga. Nah, dari jumlah yang sebanyak tadi, untuk menjadi kriteria, untuk menjadi anggota JDIHN itu kita harus bagaimana syaratnya kayak gitu. Oke. Kriterianya itu apa saja? Baik, sebetulnya tidak ada kriteria ya Mbak. Tidak ada kriteria apapun sebetulnya untuk menjadi anggota JDIHN. Karena apa? Karena yang kita lakukan ini adalah melaksanakan Perpres 33 2012 tadi. Yang mana Perpres 33 2012 bagaimana saya sampaikan tadi ya Mbak, begitu kan. Ini kan sudah menyebutkan anggotanya mana-mana saja. Begitu. Nah, sehingga kita nih BPHN nih, begitu. Kita yang proaktif nih lagi nih, proaktif mencari lagi LPNK ini apa aja. Kalau kementerian jelas, LPNK ini apa aja, LNS ini apa saja,
begitu kan. Dan kemudian untuk perguruan tinggi negeri swasta misalnya yang memiliki perpustakaan hukum ini di mana saja misalnya. Nah, kalau masalah di luar itu sebetulnya kita pun juga sudah ada beberapa ya yang memintakan kepada kita, misalnya seperti BUMN ya, katakan misal perbankan atau BUMN yang lainnya. Tapi sekali lagi yang seperti ini justru kita arahkan ke Kementerian BUMN. Ini seperti apa Kementerian BUMN mengelola mengelola BUMN yang berada di lingkup kementeriannya mereka, begitu kan. Nah, sehingga kalau memang seandainya BUMN-nya mereka menganggap bahwa kami perlu untuk adanya JDIH, ya monggo silakan. Ini kita arahkan ke Kementerian BUMN. Oh, baik. Nah, jadi sekali lagi tidak ada kriteria karena ini adalah amanah dari Perpres, begitu kan, yang harus kita laksanakan sesegera mungkin, begitu, yang harus kita. Dan satu sisi kita tuntaskan dulu deh masalah keanggotaan kita tuntaskan. Kemudian karena sekarang udah menjadi syarat yang utama ya, memiliki, setiap anggota itu memiliki website JDIH, kemudian yang terintegrasi dengan pusat JDIHN, itu merupakan syarat utama sekarang. Karena apa? Ya sekarang kan seluruhnya kita sudah tidak lagi masyarakat sudah melek ya, sudah melek IT, sudah melek teknologi ya, begitu kan. Sedikit-sedikit ya, coba Mbak sekarang perhatiin deh anak-anak. Ya, anak-anak itu sekarang udah pada main gadget ya kan, yang dibuka itu sudah internet yang dibukanya, begitu. Nah, kemudian belum lagi di perkantoran pun juga seperti itu, begitu. Kita pun juga merasa terbantu dengan adanya teknologi sekarang ya, untuk saat sekarang. Nah, sehingga apa? Kita untuk mempermudah masyarakat, ya masyarakat pun juga harusnya bisa nih mendapatkan dokumen hukum ini secara mudah, begitu kan. Tadi yang saya sampaikan di depan, gitu kan. Yang di depan saya sampaikan apa tadi, JDHN adalah dokumen hukum yang bisa diperoleh dengan cepat, tepat, mudah, dan akurat, ya kan begitu. Nah, cepatnya seperti apa ya? Cepatnya berarti masyarakat tidak perlu datang ke BPHN atau tidak perlu datang ke 1212 anggota tadi, begitu kan. Jadi cukup melalui laptop mereka saja, begitu, dengan catatan laptop mereka pun juga terhubung dengan internet misalnya, mereka bisa dapatkan dokumen-dokumen hukum yang mereka butuhkan, begitu. Ya seperti itu, Mbak. Mengikuti dunia digital ya, semakin berkembangnya elektronik, kemudian JDIHN juga memiliki fasilitas-fasilitas yang menunjang hal itu ya. Iya. Ada nggak sih Pak proses monitoring dan evaluasi terhadap anggota-anggota JDIHN yang sudah ada ini? Iya. Jadi ini pertanyaan menarik ini. Jadi sahabat BPHN, kita pun juga memang sebagai pusat itu di dalam Perpres ini disebutkan, Pak, sebetulnya. Salah satu tugas tadi kan sudah sampaikan ke Monef. Itu Monef itu tidak-tidaknya satu kali dalam 1 tahun. Satu kali dalam 1 tahun ke seluruh anggota. Nah, sekarang kita pun juga harus melaksanakan kegiatan Monef itu tidak lagi dengan cara-cara lama ya. Jadi harus berkunjung atau seperti apa. Tapi Monef tetap kita lakukan. Tetap kita lakukan dengan cara apa? Kita sekarang sudah punya fasilitas WA, ya, sudah sangat gampang sekarang untuk mendapatkan informasi apapun dari seluruh anggota kita. Dan kita pun juga setiap saat pun juga bisa menanyakan terkait dengan keanggotaan. Nah, Monef yang kami lakukan ini salah satunya selain dari pengelolaan websitenya atau pengelolaan JDIH-nya teman-teman anggota nih, begitu. Kita pun juga untuk website mereka sendiri ini kita monitor, Mbak. Jadi setiap hari itu akan ada yang membuka websitenya anggota. Pada saat website anggota ini mungkin trouble, tidak bisa tidak online lah ya, atau mungkin down atau seperti apa, begitu kan, atau tidak bisa diakses misalnya, begitu.
kita akan sampaikan ke anggota. Kita akan sampaikan ke anggota. Ini mulai kebayang ya Mbak ya. Ada 1212 website yang akan kita monitoring. Monitor nih begitu kan, akan kita plototin nih begitu kan ininya. Nah, ini yang salah satu menjadi tugas kami juga. Nah, selain itu apa? Kita pun juga harus melakukan terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi tertentu. Kalau bisa ibaratnya satu kali mendayung 2-3 pulau terlampaui nih, kan begitu. Nah, kita punya 33 kantor wilayah. Belum 34 ya, 34 provinsi, tapi baru 33 kantor wilayah. Nah, melalui kantor wilayah pun juga kita bisa mencari informasi atau memonitor pengelolaan JDN dilakukan oleh anggota melalui kantor wilayah nih. Karena kantor wilayah pun juga melaksanakan monitoring di wilayah masing-masing. Nah, ini pun juga kita manfaatkan seperti itu. Baik. Satu lagi, kita pun juga melaksanakan kegiatan tadi karena kita memiliki kewajiban melakukan pembinaan terhadap sumber daya pengelola JDH dari anggota. Kita pun juga melakukan kegiatan asistensi penggunaan layanan informasi hukum nih. Ini dalam bentuk bimbingan teknis misalnya, atau mungkin sosialisasi, atau mungkin rapat koordinasi misalnya. Ini ada di 33 kantor wilayah. Nah, melalui itu kita pun juga sekaligus melakukan monefnya kita. Kalau seandainya monef kita secara khusus kita lakukan, memang masih kurang Mbak, masih kurang. Karena kita pun juga harus memahami bahwa kondisi anggaran kita pun juga masih relatif kecil begitu kan, sehingga kita tidak bisa melakukan monitoring ini atau monef ini ke seluruh anggota secara maksimal. Tapi kami pastikan seluruh anggota JDIHN ini sebanyak 1212 itu akan tetap kita pantau. Baik. Selain itu, mereka pun juga memiliki kewajiban. Jadi seluruh anggota JDIH ini memiliki kewajiban menyampaikan laporannya setiap tahun. Setiap tahunnya? Setiap tahun, itu di bulan Desember. Nah, jadi dari laporan-laporan teman-teman anggota inilah kita bisa memantau seperti apa nih kondisi pelaksanaan di sana, seperti apa nih keadaannya teman-teman anggota di provinsi, kabupaten, dan kota. Mungkin begitu Mbak. Laporannya dalam bentuk digital atau? Digital Mbak. Oh, digital. Ya. Karena semuanya... apa? Karena kita semuanya sudah melakukan pengelolaan ini dengan secara online misalnya. Ya masa ya anggota pun juga untuk laporan pun juga kita mintakan secara manual kan, sepertinya nggak imbang ya Mbak ya, begitu ya. Baik. Pak, dari hasil monitoring dan evaluasi tadi nih, kalau ditemukan ada anggota yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, apakah mungkin status keanggotaannya itu dicabut, Pak? Nggak mungkin, Mbak. Yang ada itu malah memang harus kita dorong. Baik, jadi dibina seperti itu ya? Harus kita bina. Baik, jadi tadi Bapak sudah mengutarakan kendala-kendalanya maupun solusi-solusinya, sahabat BPHN. Dan kalau di sini ada anggota JDIHN yang menonton, nah itu tadi artinya JDIHN memang selama ini sudah maksimal bekerja untuk mewujudkan website maupun program-program kerja yang ada di JDIHN untuk menjadi lebih baik. Baiklah, Pak Renal dan sahabat BPHN, kita saksikan dulu yang satu ini. Mau tanya nih buat Pak narasumber, apa benar orang-orang yang mau ngedapetin dokumen hukum kagak dimintain duit alias kagak bayar, gratis gitu? Karena yang ada dengar gosipnya ada tuh oknum-oknum yang ngebisnisin, ngejual beliin dokumen hukum. Tolong dah jelasin sama aneh. I love you buat para narasumber ya. Pak Renal, barusan ada pertanyaan dari sahabat kita, Babe. Bener nggak
ada dokumen hukum yang diperjualbelikan. Gimana Pak Renal? Baik, sahabat BPHN dan Babe ya tadi ya. Iya. Babe. Ini gosip dari mana nih Mbak? Nah Sebetulnya ini dia nih Babe, nih nggak tahu Ini dari nih. mana nih Babe nih dapatnya nih begitu. Oke, yang pertama dari pertanyaan Babe tadi, diperoleh secara gratis, betul sekali. Tapi kalau dokumen hukum diperjualbelikan hoax itu, Wah, bahaya ini ya. apa ya gimana cara ini nggak bener nih. Nggak boleh. Jadi begini, ini pun juga perlu kami luruskan juga Iya. bahwa dokumen hukum ini, jadi masyarakat untuk mendapatkan dokumen hukum apapun itu namanya, ya. Kita tadi dari panjang lebar belum nih kita singgung nih, kita tidak bicara peraturan perundang-undangan saja nih, begitu kan? Tapi kok dari tadi kita bicara dokumen hukum. Iya. Nah dokumen hukum ini apa aja nih sebetulnya, Iya. begitu. Nah yang dimaksud dengan dokumen hukum ini adalah yang kita koleksi nih ya Mbak, ini adalah peraturan perundang-undangan dan non peraturan perundang-undangan. Nah kalau non peraturan perundang-undangan ini apa sih nih? Apa aja nih non peraturan perundang-undangan? Nah non peraturan perundang-undangan ini dia tidak terbatas nih ya, berarti tidak terbatas pada bukan hanya berarti boleh jurisprudensi, ya, kemudian boleh monografi, artikel hukum, buku-buku hukum, ya, kemudian ini pun juga termasuk juga risalah rapat misalnya. Jadi yang dokumen hukum yang disebutkan dokumen hukum bukan saja peraturan perundang-undangan, tapi pun juga non peraturan perundang-undangan. Ini pun juga masuk kategori dokumen hukum. Nah, jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan dokumen hukum, tadi saya sampaikan informasi seperti itu, ini pun juga merupakan hak dari seluruh masyarakat, dari seluruh warga negara Indonesia, ya. Apalagi yang dikatakan yang disebut tadi dengan undang-undang, misalnya peraturan presiden, kemudian peraturan menteri, peraturan daerah dan lain sebagainya yang dikatakan dengan peraturan, ini kan sudah menjadi tanggung jawabnya pemerintah ini untuk menyebarluaskan terkait dengan informasi-informasi dokumen hukum yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, artinya apa? Sepertinya nggak lucu juga Mbak kalau misalnya ada hoax begitu kan yang menyampaikan bahwa dokumen hukum ini diperjualbelikan begitu kan. Seperti apa caranya memperjualbelikan? Karena apa? Nah, ini sahabat BPHN pun juga perlu mengetahui juga bahwa untuk mendapatkan dokumen hukum itu baik ke pusat JDIHN, ya, pusat JDIHN maupun ke anggota JDIHN, silakan langsung klik saja jdihn.go.id, begitu, jdihn.go.id. Kemudian silakan temukan dokumen hukum yang dibutuhkan. Nah, di dalam portal tersebut ini pun juga bukan hanya sekedar dokumen hukum yang kami sajikan informasi-informasinya, termasuk seluruh anggota pun juga ada di sana, ya. Dan kalau memang misalnya masyarakat ini masyarakat DKI misalnya ingin mendapatkan, ini kan di masa-masa pandemi ini kan banyak peraturan nih gitu kan, banyak peraturan yang keluar nih begitu. Nah masyarakat ingin tahu nih cara mendapatkan dokumen hukum ini seperti apa, bagaimana caranya. Sementara kita kan nggak boleh keluar rumah nih, apalagi PPKM sekarang ya begitu kan. Nah silakan saja klik jdihn.go.id, ya. Kalau misalnya mau mencari dokumen hukum itu di situ silakan, karena pemerintah provinsi DKI pun juga sudah terintegrasi dengan kita. Atau kalau memang ingin langsung masuk ke websitenya pemerintah provinsi DKI misalnya, silakan saja ke JDIH Pemprov DKI, nggak apa-apa, langsung saja. Dan di situ pun juga di data anggota pun juga bisa dicari sebetulnya. Dicari data anggotanya, kemudian klik URL-nya begitu. Nah kita sudah langsung terhubung dengan Pemprov DKI. Kalau memang seandainya ingin mencari dokumen hukum di luar itu, di mana saja misalnya, silakan. Kalau memang kita tidak tahu nih ya caranya, tidak tahu nih tempat dokumen hukum ini di mana. Banyak Mbak pertanyaan, Pak ada nggak Pak dokumen hukum terkait dengan A misalnya, provinsi mana saja yang sudah punya perda tentang A, B, C misalnya ya, begitu.
Nah ini kan banyak yang nggak tahu nih. Nah silakan saja masuk ke jdihn.go.id, kemudian cari dokumen hukumnya di sana. Dia akan tahu nih, oh ternyata perda ini sudah dikeluarkan oleh Pemprov A, Pemprov B, Pemprov C nih, begitu. Jadi udah gampang sekali masyarakat, begitu kan? Udah untuk mendapatkan itu. Dan sekali lagi kami menekankan di sini bahwa silakan saja masuk ke portalnya JDIHN kapan saja. Mau di-download semuanya download nggak apa-apa. Karena apa? Itu free. Tanpa biaya. Begitu. Jadi nggak ada. Kalau seandainya ada yang bicara bahwa dokumen hukum itu diperjualbelikan, ya saya mau tahu caranya seperti apa memperjualbelikannya begitu. Karena apa? Website itu tidak meminta pada saat masuk ke portal JDIHN atau masuk baik itu ke pusat JDIHN maupun ke anggota JDIHN, masyarakat tidak diminta untuk memasukkan username, password dan lain sebagainya. Pada saat diklik langsung terbuka bebas di sana, begitu. Terbuka seluruh informasi dokumen hukum itu ada di situ, begitu. Silakan bagi masyarakat, bagi sahabat BPHN yang ingin membutuhkan dokumen hukumnya, begitu kan, silakan masuk ke website atau ke portal JDIHN boleh, atau langsung ke anggota JDIHN pun juga boleh. Cari dokumen hukumnya, download sepuas-puasnya. Download sepuas-puasnya, tarik seluruh dokumen yang dibutuhkan. Sekali lagi free, tidak ada biaya. Mungkin itu. Makasih Babe pertanyaannya, dan ini pun juga menjadi informasi juga bagi kami, begitu Babe. Kalau memang seandainya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, atau ada lagi Babe mendengarkan informasi seperti itu, tolong dijawab aja Be, nggak ada Be, gratis Be, kita nggak bayar-bayaran Be. Makasih ya Be. Tuh kan Be, gratis Be, bilangin sama yang nyebarin isunya, itu bohong, hoax ya. Awas kena undang-undang pasal hoax. Ya Pak, memang kadang-kadang netizen suka berkembang ya, ada isu-isu tertentu gitu kan, dan nah seperti itu. Pak, saya ingin bertanya juga nih, kalau mahasiswa, jadi kan sekarang mahasiswa juga semuanya belajar dari rumah nih, mereka sulit untuk mencari buku di perpustakaan-perpustakaan yang tidak online misalnya, atau di toko buku karena adanya PPKM ini ataupun hal lainnya karena terkait pandemi. Bisakah kita mencari buku elektronik di portalnya JDIHN, Pak? Untuk buku elektronik, sepanjang buku itu pun juga memang sudah ada kita koleksi ya, misalnya bisa tentunya bisa. Kita pastikan itu bisa dipinjam oleh masyarakat nih, begitu, sepanjang buku itu di kita tersedia ya. Baik. Karena kalau seandainya buku manual kemudian ini kita olah ke dalam JDIHN, kita kan tidak bisa mengolah buku-buku itu secara full text ya, karena tentunya ada hak cipta di situ, begitu. Paling maksimal kita bisa menginformasikan kepada masyarakat untuk buku-buku hukum. Kita punya buku judulnya ini, covernya seperti ini, paling pun juga kita akan mengelola itu atau mengolah buku-buku hukum itu sampai dengan kata pengantar atau abstraknya saja. Nah untuk bukunya sendiri memang harus datang ke perpustakaan BPHN atau ke perpustakaan anggota JDIH sendiri, begitu. Karena anggota JDIH pun juga memiliki perpustakaan hukum juga tentunya, begitu. Nah jadi kembali lagi, sepanjang buku-buku online itu sudah kita koleksi, tentunya bisa dipinjam oleh masyarakat lah. Baik. Seperti itu Mbak. Ini pertanyaan terakhir sebelum closing statement nih Pak. Ya. Masih terkait pandemi. Jadi JDIHN ini selama masa pandemi tentunya ada hal-hal baru yang ditampilkan. Oke. Semacam inovasi dan lain sebagainya. Mungkin Bapak bisa menceritakan? Oke. Baik Mbak. Jadi begini. Kalau masalah inovasi ini kan, kenapa kok inovasi ini muncul ya kan begitu ya. Kalau di pandemi ini yang kami lakukan adalah seperti ini. Tugasnya anggota JDIH adalah membangun website yang terintegrasi dengan pusat JDIHN. Sekali lagi di awal pun juga saya sudah sampaikan seperti itu. Namun ternyata di anggota ini sendiri pun juga masih banyak yang kesulitan dalam hal membangun website JDIH-nya mereka. Ya.
Sementara ini merupakan satu hal penting, sangat penting. Di sini intinya untuk JDIH ini sendiri begitu kan. Kita tadi sudah sampaikan, masyarakat bisa nih menemukan dokumen hukumnya yang dibutuhkan di seluruh kategori keanggotaan tadi yang saya sebutkan. Nah, tapi karena kendala-kendala seperti itu, kemudian kita pun juga sudah membantu teman-teman anggota ini, misalnya, kenapa membantu dalam hal begini nih Mbak, kita berkomunikasi dengan Dinas Kominfo-nya untuk di pemerintah kabupaten kota. Kenapa? Sama halnya dengan kita di kementerian, yang sebagai pusat IT-nya kita kan ada di Pusdatin nih ya. Yeah. Yang pegang server dan lain sebagainya itu ada di Pusdatin. Untuk di pemerintah kabupaten kota itu ada di Dinas Kominfo-nya mereka. Nah, banyak anggota kami pun juga coba nih kita coba jebatani dengan Dinas Kominfo-nya mereka. Nah, bagi Dinas Kominfo yang tidak terkendala dengan dengan kapasitas servernya, tanggapan mereka bagus. Tanggapannya oke, langsung ditindaklanjuti sama Dinas Kominfo dan teman-teman anggota JDIH di pemerintah kabupaten kota. Langkah awal yang kami lakukan pada saat mendapatkan informasi seperti itu, kita buatkan nih website standar nih. Kita membuat website standar yang bisa digunakan oleh anggota JDIHN. Nah, sekali lagi, bukan hanya dokumen hukum yang gratis nih. Yeah. Website yang kita siapkan pun juga boleh dipakai oleh seluruh anggota JDIHN tanpa biaya. Yeah. Jadi ini kita sudah buatkan, kemudian sudah banyak anggota-anggota JDIH yang belum bisa nih ya, belum bisa membangun website JDIH, tapi servernya tersedia atau Dinas Kominfo-nya sanggup misalnya, websitenya mereka tinggal minta ke kita. Tinggal minta ke kita. Oke, ternyata itu pun juga masih kurang. Kenapa? Karena ada beberapa anggota-anggota, khususnya di daerah timur misalnya, ini pun juga terkendala dengan jaringan. Terkendala dengan jaringannya mereka. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi hal seperti ini, kemudian sementara Perpres pun juga, sekali lagi Perpres pun juga menyampaikan bahwa ini harus terintegrasi nih, harus punya website nih mereka nih. Nah, di masa-masa pandemi ini kami pun juga masih berpikir atau menciptakan inovasi-inovasi tertentu lah ya begitu kan. Nah, sehingga sudah hampir 3 bulan ke belakang inilah kurang lebih, kami di Pusdok sebagai pelaksana teknis dari JDIHN ini membuatkan kami sebut namanya nih, membuatkan program nih, kami sebut dengan program profesi, program percepatan integrasi. Program percepatan integrasi. Oke. Profesi, nggak pakai F ya, pakai P. Profesi ya. Profesi. Nah, di mana profesi ini websitenya kita yang buatkan, hostingnya pun juga ada di kementerian kita. Nah, kita udah didukung sama Pusdatin nih, kita sudah melakukan komunikasi dengan Pusdatin. Pusdatin pun juga begitu mensupport kita, begitu kan. Kemudian Pusdatin pun juga siap untuk menyediakan server untuk hosting teman-teman di kabupaten kota atau anggota-anggota JDIH yang belum memiliki website JDIH dan mungkin terkendala baik dari sisi anggaran maupun dari sisi jaringannya, begitu. Nah, ini cukup banyak peminatnya, begitu kan, peminat profesi ini. Walaupun ini sekali lagi ini pun juga memang kita buatkan tapi sifatnya sementara misalnya sampai dengan teman-teman anggota ini sanggup menyediakan sarana dan prasarananya. Dokumen hukumnya nanti yang sudah masuk ke program profesi ini misalnya kita akan migrasikan ke tempatnya mereka, begitu, sehingga dokumen mereka aman. Nah, jadi sebetulnya banyak kendala. Kalau kita bicara JDIH di sini, saya yakin untuk 2 jam, 3 jam pun juga masih kurang, begitu. Karena untuk kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman anggota ini sangat-sangat kompleks ternyata. Kenapa saya sampaikan secara kompleks permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman anggota? Karena tadi satu, untuk membangun website dia butuh anggaran, ya. Kemudian apalagi selain itu dia harus dijamin dengan jaringan yang mumpuni misalnya, yang kuat misalnya. Nah, tapi ternyata apa yang dihadapi oleh teman-teman anggota,
Bahwa ya mereka pun juga belum didukung dengan anggaran yang memadai misalnya begitu kan. Kemudian tadi jaringan pun juga masih menghambat mereka juga untuk segera memiliki website begitu, sehingga kita sebagai pusat nih yang harus memikirkan lagi nih begitu, yang harus memikirkan. Nah, jadi alhamdulillah mudah-mudahan dengan program percepatan integrasi ini 2021 seluruh anggota JDIHN yang sejumlah 1.212 tadi ini sudah bisa memiliki website JDIH-nya masing-masing, kemudian sudah terintegrasi dengan pusat JDIHN. Nah, ini harapan kita, Mbak. Pak Renal, ini kan BPHN sudah menyediakan portal JDIHN dengan sangat luas untuk masyarakat Indonesia melalui anggota-anggotanya juga ya. Nah, sekarang BPHN ini melalui Pusdok punya nggak program untuk meningkatkan minat masyarakat mengakses portal yang sudah disediakan? Iya, baik Mbak Nisa. Jadi begini, selain melakukan pembinaan kepada anggota JDH, kita pun juga melaksanakan promosi nih, promosi. Nah, promosi ini pun juga bukan hanya kita saja yang melaksanakan, kita pun juga meminta kepada seluruh anggota JDIHN pun juga melakukan hal yang sama. Silakan bagi anggota JDIHN yang mungkin memiliki sumber daya anggaran yang cukup besar misalnya, mereka bisa melaksanakan promosinya di berbagai sarana misalnya, atau di berbagai media dan lain sebagainya ya begitu kan. Jadi contohnya begini, masing-masing pemerintah kabupaten kota itu sudah tentunya memiliki paling tidak itu videotron. Mereka pun juga bisa melakukan promosi mereka di sana. Nah, kemudian hal apa lagi nih yang bisa mereka lakukan? Silakan, mereka melihat peluang yang paling besar untuk mereka melaksanakan promosi itu di mana. Kalau di Kementerian BUMN misalnya, mereka itu melaksanakan promosi JDIH-nya mereka itu bekerjasama dengan Angkasa Pura. Jadi ada di sekitar 28 bandara internasional itu sudah ada promosi JDIH yang mereka lakukan. Nah, tentunya ini bukan hanya mempromosikan JDIH-nya mereka juga, tentu juga mempromosikan pusat JDIHN juga, begitu kan, mempromosikan portalnya kita juga. Nah, di kita sendiri apa nih, begitu kan? Nah, memang kita lebih cenderung ke media sosial ya Mbak, begitu, media sosial. Karena apa? Karena untuk melaksanakan dengan media lain tentunya kita membutuhkan anggaran cukup besar. Nah, sekarang kita manfaatkan dulu nih media sosial yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk itu. Nah, selain itu misalnya kita pun juga meminta juga, kan tadi saya sudah sebutkan termasuk perguruan tinggi negeri swasta pun juga menjadi anggota JDIH nih. Nah, kita pun juga meminta kepada setiap perguruan tinggi negeri swasta tadi pun juga melakukan hal yang sama. Karena apa? JDIH ini tentunya akan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa tentunya Mbak. Baik itu dalam hal penulisan makalahnya, tugas-tugasnya, atau mungkin penulisan skripsi, tesis, disertasi misalnya. Ini pun juga pasti akan dibutuhkan oleh teman-teman adik-adik mahasiswa kita begitu. Nah, tadi kita minta hal yang sama dengan seluruh anggota termasuk juga PTN-PTS, mereka pun juga melakukan promosi. Nah, seperti contohnya seperti Universitas Pamulang misalnya, Universitas Pamulang. Ini pengelola JDIH-nya, JDIH di sana memang didukung penuh baik oleh ketua yayasannya, rektornya, dan seluruh seluruh pengajar dan termasuk juga mahasiswanya ya begitu kan. Sehingga di Universitas Pamulang ini sendiri ini sudah ada nih yang namanya Duta JDIH. Oh ya? Ada Duta JDIH. Nah, tugas Duta JDIH ini memang mereka mempromosikan JDIH kepada teman-teman mahasiswanya dia. Gitu. Nah, JDIH ini apa? Kemudian manfaat JDIH itu apa? Begitu. Ini mereka sampaikan ke teman-teman mahasiswanya mereka sendiri misalnya. Nah, ini juga yang kita harapkan sebetulnya ya, yang kita harapkan juga kepada seluruh universitas baik negeri maupun swasta pun juga bisa memaksimalkan atau memanfaatkan JDIH ini, karena sekali lagi ini sangat-sangat
bukan hanya kepada mahasiswanya ya, sangat-sangat membantu, bukan hanya mahasiswanya, tapi pun juga kepada dosen-dosen pun juga akan sangat membantu. Nah, di sini kita bisa menjamin nih teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang menulis skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya misalnya, tentunya akan mendapat dokumen hukum ini yang update. Ya. Jadi jangan lagi nih ada tulisan-tulisan mengadop peraturan yang sudah dirubah atau yang sudah dicabut bahkan begitu kan. Nah, ini kan nggak lucu, Mbak. Iya, begitu. betul. Nah, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan JDIH pun juga akan semakin baik lah ke depannya. Terima kasih, Mbak. Sahabat BPHN, itu tadi penjelasan tentang JDIHN dari hulu ke hilir. Sudah kita dengarkan dari narasumber kita pada hari ini. Nah, kalau sahabat BPHN ingin mengakses JDIHN, websitenya ada di bawah ini. Ya, jangan lupa dicatat. Nah, Pak Renal, sebelum kita tutup nih Pak, Ya. mungkin ada sedikit closing statement dari Bapak. Oke, ini closing statement ya, Mbak ya. Berarti terakhir dong ya. Baik, sahabat BPHN, saat sekarang kita sudah memiliki JDIHN, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Tadi sudah kita bahas panjang lebar. Silakan sahabat BPHN menemukan seluruh dokumen hukumnya baik pada portal pusat JDIHN yang linknya tadi sudah disebutkan, kemudian maupun langsung kepada seluruh anggota JDIHN. Kami akan terus menambah koleksi dokumen hukum agar kebutuhan sahabat BPHN atas dokumen hukum bisa kita penuhi. Mungkin demikian, Mbak. Terima kasih. Thank you Bapak Renal sudah mencerahkan kita semua. Siap. Sahabat BPHN, saya Lisa undur diri beserta dengan tim. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.